Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas seputar dunia MTCNA mengenai firewall NAT. NAT memiliki dua tipe, yaitu ada kelompok source NAT yang digunakan untuk mengubah alamat IP asal paket data. Biasanya dipakai agar jaringan lokal bisa mengakses internet dan digunakan ketika klien ada di dalam router ingin keluar internet. Action pada src-NAT yaitu action yang pertama pada src-NAT ada src-NAT masquerade. Merupakan metode NAT otomatis yang menyembunyikan IP lokal di belakang IP publik yang ada pada interface router. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dinamik seperti modem ISP pada umumnya. Fungsinya untuk menghubungkan banyak perangkat di jaringan lokal ke internet menggunakan satu IP publik saja. Kemudian ada src-NAT, mirip dengan masquerade, namun kita menentukan secara manual IP publik mana yang akan digunakan. src-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Fungsinya mengganti IP asal paket dengan IP spesifik yang sudah kita tentukan. Pada pembahasan materi firewall NAT ini, saya akan mencoba mempraktekkan mengenai src-NAT. Untuk langkah yang pertama, di sini kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian pergi ke menu IP, lalu firewall dan klik NAT. Nah, di sini kita klik add. Pada bagian action-nya, ganti menjadi src-NAT. Nah, di sini untuk action src-NAT terdapat two addresses. Misal kita ingin IP klien kita bisa internetan, berarti dia menggunakan IP address 138. Di sini terdapat 253.138. Langsung saja kita coba isi two addresses-nya. 192, 168, 253.138. Kemudian bisa langsung kita apply lalu oke. Nah, langsung saja kita lakukan uji coba pada VPC 1 sampai VPC 4. Kita ketikkan ping 8.8.8.8. Kemudian enter. Untuk VPC 4 berhasil ping ke internet. Lanjut ke VPC 2. Untuk VPC 2 juga sudah bisa. Lanjut ke VPC 3. Nah, untuk VPC 3 juga bisa berhasil ping ke internet, kemudian lanjut ke VPC 4. Oke, untuk VPC 1 sampai VPC 4 sudah berhasil melakukan ping ke internet. Inilah contoh praktek yang saya lakukan mengenai src-NAT. Kelompok destination NAT yang digunakan untuk mengubah alamat IP tujuan biasanya dipakai agar layanan di dalam jaringan lokal bisa diakses dari internet. Untuk actionnya ada dst-NAT yang mengarahkan paket yang datang dari luar menuju IP server internal tertentu. Digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet yang berfungsi membuka akses ke layanan internet, web, database, CCTV dari jaringan luar atau internet. Kemudian action yang kedua ada dst-NAT redirect, mengalihkan traffic yang seharusnya menuju keluar, kembali ke router itu sendiri pada port yang berbeda. Contohnya hotspot, web proxy, DNS, dan server router. dst-NAT redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Dan paling sering digunakan untuk transparent proxy atau memaksa klien menggunakan DNS router sendiri, agar klien tidak bisa ganti-ganti DNS manual. Fungsinya memaksa traffic ke layanan tertentu yang kita inginkan. Konfigurasi DNS server adalah mengatur router agar berfungsi sebagai penyelesai nama domain DNS resolver atau mengarahkan klien ke DNS tertentu. Digunakan untuk memastikan klien di bawah router bisa melakukan browsing dengan lancar menggunakan nama domain. Berfungsi menerjemahkan nama domain seperti https://google.com menjadi alamat IP. Untuk persiapan topologi Apache 2 ini, saya tidak akan menjelaskan secara materi, namun akan menjelaskannya langsung dengan cara mempraktekannya. Di sini saya akan melakukan mengenai persiapan topologi Apache. Untuk langkah pertama, hapus Linux-nya terlebih dahulu.
Kemudian kita tambahkan Docker Apache. Untuk cara downloadnya, kita pergi dulu dari Lapinet Lab-nya, lalu pergi ke bagian Device, setelah itu scroll sampai ke bawah hingga menemukan Docker Apache 2. Untuk cara downloadnya, kalian tinggal klik Get Device saja. Nah, untuk bagian with-nya, di sini kita sudah diberitahu untuk tahapan-tahapan cara penambahannya. Langsung saja kita mulai tambahkan kembali pada Lapinet Lab-nya. Klik kanan, pilih Node, pilih Docker IO. Untuk bagian IP-nya, saya memilih IP statik. Kita isi dengan 192.168.88.41/24. Lalu untuk bagian default root-nya isi 192.168.88.1 dan DNS-nya 8.8.8.8. Kemudian untuk secondary console-nya pilih yang SSH. Langsung saja, di sini untuk namanya saya ganti menjadi Docker Web Server. Kita bisa langsung save, lalu nyalakan, dan hubungkan pada switch Cisco-nya. Setelah sudah dihubungkan dengan switch Cisco-nya, kita coba buka terminal pada Docker-nya. Kita ketikkan if config add 1. Mohon maaf, ada salah pengetikan. Enter. Lalu kita cek gateway-nya, IP root. Nah, di sini terdapat IP root default via 192.168.88.1, kemudian ada juga via 10.177.0.1. Untuk di sini saya ingin menggunakan default via yang add 1. Nah, berarti kita harus menghapus default via yang 10.177. Untuk cara menghapusnya, kita ketikkan IP root del default via 10.177.0.1, kemudian enter, lalu kita coba lakukan IP root lagi. Nah, untuk di sini hanya ada satu gateway saja, yaitu via 192.168.88.1. Kemudian kita coba lakukan ping ke internet. Nah, di sini Docker Web Server-nya sudah berhasil melakukan ping ke internet. Dan saya coba lakukan ping google.com. Oke, untuk ping ke google.com-nya juga sudah berhasil. Kali ini saya akan coba mempraktekkan terkait konfigurasi DNS server. Untuk langkah yang pertama, buka Windows terlebih dahulu. Kemudian, pergi ke menu IP, lalu DNS. Pada bagian DNS ini terdapat Allow Remote Request. Untuk Allow Remote Request-nya bisa langsung kita checklist saja, terdapat kotak kecil di sampingnya. Setelah itu kita apply, namun jangan di OK terlebih dahulu. Kita klik static yang ada di pojok kanan atas. Pada bagian static ini, saya akan membuat dua server, yang dimana server ke-1 memiliki IP 192.168.99.2. Dan untuk server 2 adalah 192.168.88.41. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Untuk nama pada server 1, server 1.mydomain
.com. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.99.2. Bisa langsung kita apply, lalu oke, lanjut untuk membuat server yang kedua. Server 2.mydomain.com. Dan untuk IP address-nya 192.168.88.41. Saya coba cek terlebih dahulu pada IP address-nya. Oke, benar. Kemudian di sini lalu bisa langsung kita apply dan oke. Setelah sudah membuat dua server ini, kita coba lakukan konfigurasi pada VPC 1. Kita buat terminal VPC 1-nya, lalu ketikkan IP DNS 192.168.88.1. Lalu show IP. Kemudian di sini saya lakukan ping pada server 2 terlebih dahulu. Untuk server 2 sudah berhasil melakukan ping, kita lanjut untuk melakukan ping ke server 1. Kita enter. Nah, di sini untuk server 2 dan server 1 sudah berhasil melakukan ping. Artinya, untuk praktek mengenai konfigurasi DNS server sudah berhasil. Setelah sudah melakukan persiapan topologi Apache 2, di sini saya akan mencoba mempraktekkan mengenai DSTNet. Untuk langkah yang pertama, kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian pergi ke menu IP, lalu Firewall. Kita pergi ke NAT. Pada bagian NAT ini kita membuat rule baru. Dengan chain-nya ini adalah DSTNet. Kemudian pada bagian DST address-nya, isi 192.168.138/138. Kemudian untuk bagian protokolnya pilih yang HTTP atau TCP. Untuk bagian DSC port-nya kalian bebas ingin mengisi berapa, saya isi dengan 2412. Lalu pergi ke bagian action. Action-nya ganti menjadi DSTNet. Untuk to addresses-nya, isi dengan IP pada Docker web servernya. Kita buka terlebih dahulu. Ifconfig. Nah, di sini untuk IP pada Docker web servernya adalah 88.41. Kita buka kembali Winbox-nya, lalu ketikkan IP 192.168.88.41. Untuk to ports-nya isi dengan 80. Kemudian bisa langsung kita apply lalu oke. Langsung saja kita lakukan uji coba. Kita buka tab baru pada browser. Ketikkan 192.168.253.138.2412. Enter. Nah, jika setelah di-enter muncul web server Israel, artinya di sini untuk praktek DSTNet-nya sudah berhasil. Dan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan mengenai DSTNet redirect. Yang dimana redirect ini merupakan action yang terdapat pada tipe DSTNet. Langsung saja buka Winbox terlebih dahulu. Kemudian pergi ke menu IP, lalu Firewall, dan kita pilih NAT. Pada NAT ini kita membuat rule baru. Untuk chain-nya pilih DSTNet. Kemudian pada bagian DST address-nya isi dengan 8.8.8.8. Dan untuk protokolnya pilih UDP.
Kemudian pada bagian DST portnya isi dengan port 53. Kita pergi ke action, untuk actionnya ganti menjadi redirect. Untuk actionnya ganti menjadi redirect. Setelah itu, bisa langsung kita apply. Lalu oke. Di sini kita lakukan pengujian pada VPC 3, yang DNS-nya adalah 8.8.8.8. Langsung saja kita buka terminal VPC 3-nya. Kita coba lakukan ping server 2.mydomain.com. Enter. Untuk server 2 berhasil melakukan ping di VPC 3. Nah, bagaimana kalau semisal DNS-nya bukan 8.8.8.8, tapi menggunakan DNS Google yang lain? Untuk caranya, kita klik rule yang tadi sudah kita buat. Pada bagian DST address-nya ini bisa dikosongkan saja. Kita langsung, setelah DST address-nya dikosongkan, kita langsung apply, lalu oke. Sehingga seluruh VC yang menggunakan DNS berapapun tetap bisa mengakses server 1 ataupun server 2. Kita coba lakukan ping server 2 pada VPC 5. Di sini saya lakukan IP DHCP terlebih dahulu. Kemudian show IP. Lalu di sini saya coba lakukan ping server 2.mydomain.com. Nah, untuk server 2 juga berhasil melakukan ping di VPC 5. Inilah untuk praktek yang saya lakukan terkait DSTnet Redirect. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.